Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nuha Sakina dari kelas Paralel 1. Saya membuat video ini untuk tugas UTS Matkul PAI Manusia seperti di dalam cangkir. Jadi dari soal tersebut menjelaskan dimanapun kita berada, Allah Maha menyaksikan. Jika kita berbuat kebaikan ataupun keburukan, kemaksiatan, Allah Maha menyaksikan kita. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan kita. Teruslah berbuat baik dan tinggalkan keburukan ataupun kemaksiatan. Soal nomor 2, menjalankan atau meninggalkan ibadah, keduanya ada risikonya. Artinya, setiap pilihan itu mempunyai konsekuensi. Jika kita menjalankan ibadah tersebut memang terasa berat dan lelah, tapi risikonya kita akan mendapatkan pahala dan ketenangan hati. Jika kita meninggalkan ibadah, maka akan bebas sesaat, tetapi risikonya sangat besar, yaitu tidak mendapatkan pahala, hilangnya keberkahan, ketenangan hati, dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih baik kita menanggung berat ataupun lelah tapi kita mendapatkan keberkahan, pahala, dibanding kita menanggung penyesalan atau mendapatkan dosa. Soal ketiga, yaitu ibadah kita dibutuhkan, bukan ibadah hamba. Jadi dari penjelasan soal nomor 3 ini, Allah itu gak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh ibadahnya Allah. Ibadah adalah sarana kita mendekatkan diri, menenangkan jiwa, dan membersihkan hati. Jadi, ibadah bukanlah beban, tetapi kebutuhan rohani agar kita memberi ketenangan dan kedamaian. Soal nomor 4, janganlah terburu-buru atau tergesa-gesa untuk mengabulkan doa. Dan janganlah engkau berputus asa untuk memohon doa, namun waktu dan cara mengabulkan doa tidak sesuai dengan waktu ataupun kemauan kita. Kesimpulannya, maka janganlah doa terburu-buru, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Allah Maha mengabulkan dan Allah tahu waktu terbaik kita terijabah. Janganlah mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Gunakan usaha dan semangatmu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan menghabiskan tenaga atau semangatmu dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Arahkan atau kerjakan hal-hal yang bisa membawa manfaat untuk dunia dan akhirat dalam kebaikan. Bagian 2, jelaskan mutiara-mutiara al-hikam berikut. Inna alamati i'ma tadi alal a'mali tuqsonu arroji'i inda wujudi zalali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat arroja, yaitu rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mudah putus asa sesuatu terjadi bencana kemaksiatan menimpanya. Jadi, dari al-hikam tersebut, poin tersebut menjelaskan jika dia dipuji, ia mudah putus asa karena ia lupa bahwa amal hanyalah sebab bukan jaminan. Kesimpulannya, lakukan amal dengan ikhlas, tetapi tetap gantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada amal itu sendiri. Soal nomor 2, idfan wujudaka fil ardi kumuli fama nabata mimma lam idfan la yatimu bitahuhi, yang artinya tanamlah wujudmu dalam bumi, ketidakterkenalan karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam maka hasilnya tidak sempurna. Kesimpulannya, belajarlah rendah hati dan bersabar dalam proses. Biarkan Allah yang memunculkan di waktu yang tepat. Soal nomor 3, dari Al-Hakim, kaifa yatasawwaru in yajazabahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu kulli syai'in. Bahasa Indonesianya, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dihijab atau dibatasi tirai oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Jadi, melihat Allah dalam keadaan kejadian, tapi bukan buta dalam bentuk tanda-tandanya. Lihatlah Allah dalam bentuk alam, hidup, ujian, dan nikmatnya. Adalah cara Allah menunjukkan diri kepada hambanya. Nomor 4, mutiara al-hikamnya min alamati
mafni kolbu adamu huzni ala ma fataka minal muwafiqata wataruku an-nidami ala ma fa'aru min wajudi rolati. Yang bahasa Indonesianya, di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan atau perbuat. Hati yang hidup akan menyesal jika kita berbuat dosa dan sedih bila lalai dalam ketaatan. Dan sebaliknya, jika hatinya mati, ia merasa biasa saja ketika meninggalkan ibadah atau berbuat kemaksiatan. Dan kesimpulannya, rawatlah hati dengan taubat, zikir, dan muhasabah diri agar hati tidak keras dan sakit. Nomor 5, dari kata Mutiara Al-Hikam ini adalah la saghira ta ida fabalaka adaluhu wala kabiratu ida wajahaka fadluhu. Bahasa Indonesianya, tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan kepada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Kesimpulannya, jangan sombong pada dosa kecil dan jangan putus asa pada dosa besar. Kenapa kita nggak boleh sombong pada dosa kecil? Karena dosa kecil jika kita tidak segera bertaubat, itu akan menjadi besar. Dan sebaliknya, kenapa kita tidak boleh berputus asa kepada dosa besar? Karena dosa besar itu kita akan bisa diampuni dengan cara kita berbuat taubat dan berserah diri kepada Allah dengan meninggalkan larang-larangannya, serta ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik atau mengubah diri. Lihat dosa bukan dilihat dari besar atau kecilnya, tapi kepada siapakah dosa itu dilakukan? Kepada Allah kan? Makanya kita jangan berbuat dosa sekalipun, mau yang kecil ataupun besar. Jika kita sudah melakukan dosa kecil, lebih baik kita langsung bertaubat dan jangan dilanjutkan. Karena apa? Karena dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Dan kenapa kita tidak boleh menyerah dalam dosa besar? Karena dosa besar itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertaubat. Dari semua hikmah yang di atas soal-soal ini yang tadi sudah aku jelaskan adalah kita belajar bahwasannya karakter keislaman adalah 1. Menyandarkan diri kepada Allah, bukan amal. 2. Rendah hati dan sabar dalam proses. 3. Melihat kehadiran Allah dalam setiap kejadian. 4. Menjaga hati dari kelalaian dan dosa. Terakhir, kelima adalah serta selalu berharap kasih sayang Allah, ridhonya Allah, dan ampunan Allah. Segitu dulu video dari penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami bersama-sama. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata maupun sikap dalam video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.